Hai, ketemu lagi tentunya di channel Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan tentu saja pada video kali ini Bapak akan membahas satu buah materi baru, yaitu mengenai memahami khalayak humas. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tentunya pada materi-materi sebelumnya bahwa salah satu tujuan humas adalah menciptakan keharmonisan antara organisasi dengan publiknya. Nah, kata publik di sini merupakan kata lain dari khalayak dalam humas. Baiklah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi dan kita memahami khalayak humas secara lebih dalam lagi, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan definisi khalayak itu sendiri. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi macam-macam khalayak. Yang ketiga, kalian mampu melakukan identifikasi khalayak humas. Yang keempat, kalian bisa melakukan pengelompokan khalayak humas. Baiklah, selanjutnya mengenai bahan ajar yang akan Bapak sampaikan dalam video ini ada 7 buah submateri. Yang pertama mengenai definisinya khalayak itu sendiri. Yang kedua adalah macam-macam dari khalayak. Yang ketiga fungsi khalayak. Yang keempat pengelompokan khalayak humas. Yang kelima khalayak kehumasan internal dan eksternal. Yang keenam akibat tidak ditetapkannya khalayak humas. Yang ketujuh strategi membangun hubungan khalayak eksternal. Baiklah, untuk awal mengenai pemahaman khalayak humas, pernahkah kalian melihat kegiatan seperti sebuah perusahaan mengadakan kegiatan amal seperti berikut? Atau ini? Atau yang seperti ini? Nah, pada tayangan-tayangan sebelumnya barusan tampak bahwa baik itu seorang pegawai atau perusahaan sedang memberikan santunan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan tersebut pada dasarnya merupakan usaha untuk membangun hubungan yang baik antara organisasi atau perusahaan dengan masyarakat. Keberadaan humas dapat menciptakan suasana yang harmonis antara organisasi dengan khalayaknya. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki khalayak yang berbeda. Bahkan untuk organisasi yang mempunyai bidang usaha yang sama, misalnya antara perusahaan A dengan perusahaan B yang sama-sama berada pada bidang tekstil, maka khalayak perusahaan A belum tentu sama dengan khalayak perusahaan B, meskipun sama-sama dalam bidang tekstil. Oleh sebab itu, peran humas akan sangat penting untuk dapat menjadikan khalayak menerima organisasi atau perusahaan dengan baik. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari khalayak humas dengan organisasi agar kamu dapat menyebutkan dan menjelaskan khalayak humas dengan benar. Baiklah, untuk bagian pertama kita akan mempelajari mengenai definisi khalayak itu sendiri. Apakah kamu pernah mendengar istilah khalayak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengartikan khalayak sebagai masyarakat umum atau masyarakat luas. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalayak adalah orang banyak, masyarakat, masyarakat ramai, umum, dan publik. Nah, apakah arti khalayak dalam humas searti dengan arti khalayak secara umum? Nah, di sini dalam humas istilah khalayak disamakan dengan istilah publik.
Menurut Jepkins, tahun 2002, publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Nah, khalayak internal atau publik internal adalah pihak yang menjadi bagian dari unit pada organisasi tersebut. Ya, seperti contohnya pegawai, pimpinan, para manajer, bahkan sampai para pekerja yang berada di posisi paling bawah di dalam sebuah perusahaan. Nah, khalayak eksternal adalah publik di luar organisasi secara umum. Dapat dikatakan pula masyarakat atau bisa juga seperti pemerintahan, media, atau distributor, pemasok atau supplier, dan lainnya. Baiklah, berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai macam-macam khalayak. Selain pembagian khalayak, humas seperti yang telah disebutkan, menurut Jepkins itu mengidentifikasi 8 khalayak utama yang paling sering menjadi sumber khalayak bagi berbagai organisasi secara umum. Kedelapan khalayak tersebut yakni yang pertama adalah masyarakat luas, di mana segmen masyarakat yang menjadi khalayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan khalayak organisasi yang lainnya. Bahkan khalayak pada organisasi yang berada di tempat sama pun akan berbeda-beda. Misalnya, khalayak pasar swalayan dengan khalayak hotel di tempat yang sama tentu akan berbeda. Oleh sebab itu, organisasi yang bijaksana akan mengawali kegiatan humasnya dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mendasar dari khalayaknya. Kemudian yang kedua adalah calon pegawai atau anggota pegawai. Calon pegawai merupakan salah satu dari khalayak humas, sehingga humas harus dapat memberikan kebutuhan informasi yang diperlukan khalayak ini dengan lengkap. Tanpa mengetahui kondisi organisasi sesungguhnya, maka khalayak tidak akan tertarik untuk bergabung. Oleh karena itu, humas harus mampu menyebarkan informasi yang memadai kepada khalayak ini, agar mereka mengetahui bentuk kegiatan dan potensi dari organisasi yang kita wakili. Yang ketiga, pegawai atau anggota pegawai. Pegawai merupakan atau dalam suatu organisasi meliputi suatu orang bekerja atau untuk menunjang suatu organisasi, mulai dari pucuk pimpinan dan para eksekutif hingga para pegawai di jajaran yang paling rendah. Kemudian yang keempat adalah pemasok. Pemasok merupakan pihak-pihak yang memasok kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian pemasok dibedakan menjadi dua, yakni pemasok jasa-jasa seperti PDAM, PLN, Telkom, serta pemasok bahan baku seperti pemasok komputer, pemasok bahan untuk produksi lain, dan sebagainya. Yang kelima adalah masyarakat keuangan. Yang termasuk dalam masyarakat keuangan ini misalnya bank-bank lokal, bank nasional, hingga pasar saham, tergantung dengan lingkup kerja organisasinya. Sebagai contoh, misalnya untuk perusahaan yang telah go public, kesediaan khalayak untuk memberikan saham didasarkan pada pengetahuan calon atau pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan emitmen yang bersangkutan. Apabila perusahaan gagal memberikan informasi yang diperlukan khalayak keuangan dengan benar, maka harga saham perusahaan dapat turun, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya yang keenam adalah distributor. Distributor adalah pihak-pihak yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Distributor mengambil barang dari produsen, kemudian mengedarkannya kepada para konsumen. Sebagai contohnya seperti grosir, department store, hingga warung kecil dan pedagang asongan. Selanjutnya yang ke-7 adalah konsumen dan pemakai. Konsumen dan pemakai produk adalah mereka yang menggunakan hasil dari organisasi,
konsumen tidak terbatas pada pemakai akhir seperti rumah tangga saja, melainkan pula pemasok sekunder, yakni perusahaan yang membeli produk tersebut dalam jumlah besar, kemudian mengolahnya kembali menjadi sesuatu yang lain. Yang terakhir adalah yang ke-8, merupakan pencipta atau pimpinan pendapat umum. Pencipta atau pimpinan pendapat umum adalah pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang pendapatnya dapat mempengaruhi dinamika dalam organisasi. Sebagai contohnya, pendapat dari pimpinan umum biasanya akan diikuti oleh khalayak yang lebih luas, yang termasuk dalam pimpinan pendapat umum, misalnya seperti politisi, pemuka agama, orang tua, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, humas juga perlu menjalin hubungan dua arah yang baik dengan khalayak ini untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi khalayak. Seperti diketahui bahwa setiap organisasi memiliki khalayak yang berbeda dengan organisasi lainnya. Oleh sebab itu, organisasi harus menentukan khalayaknya. Nah, disinilah beberapa alasan mengapa suatu organisasi perlu mengenali dan menetapkan unsur masyarakat luas menjadi khalayaknya. Nah, di sini fungsinya atau manfaatnya khalayak yang pertama adalah 1. Guna mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok masyarakat yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu kehumasan. Ya, seperti contohnya kita dapat menentukan apakah produk yang kita tawarkan kepada konsumen apakah cocok dengan segmen yang kita tentukan, apakah untuk itu untuk anak-anak atau untuk orang tua atau untuk laki-laki, misalkan perempuan, berdasarkan jenis kelaminnya tentunya apakah sudah sesuai dengan segmen yang ditentukan oleh humas pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, guna menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan baik dari segi anggaran dan sumber daya-daya lainnya. Pada contoh kali ini merupakan sebagai contohnya fungsi khalayak humas itu dapat menentukan yang ketiga adalah guna memilih media dan teknik humas yang sekiranya paling sesuai. Jadi pada fungsi yang ketiga ini humas bisa menentukan tentunya media yang akan digunakan sebagai promosi produk perusahaannya. Jangan sampai salah dalam memilih media atau teknik. Misalkan untuk segmentasi orang tua mungkin lebih cocok dengan menggunakan media-media cetak seperti koran dan sebagainya. Nah, apabila misalkan segmentasinya untuk anak muda seperti saat ini akan lebih efektif itu menggunakan media-media elektronik seperti video dan tentu saja dikemas dengan hal-hal yang menarik tentunya agar lebih tertarik konsumen tersebut melihat produk kita, dan tentu saja nantinya akan memunculkan keinginan untuk dapat mencoba atau membeli produk kita tentunya. Yang terakhir, yang keempat adalah fungsinya guna mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Nah, pada kondisi tertentu mungkin ketika menyampaikan sebuah pesan atau melakukan promosi produk kita kepada khalayak, terkadang sering munculnya informasi yang kurang tepat sehingga informasi yang diterima oleh konsumen itu tidak diterima dengan secara cepat. Ya, misalkan medianya terlalu bertele-tele dan sebagainya.
Selanjutnya mengenai pengelompokan halayak humas. Pengelompokan halayak humas itu terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu publik internal dan eksternal, di mana publik internal memiliki pengertian adalah publik yang berada di perusahaan, misalnya para karyawan, satpam, penerima telepon, supervisor, manajer, para pemegang saham, dan sebagainya. Sedangkan publik eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan. Contohnya seperti penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, dan pers. Kemudian publik primer atau sekunder dan marginal. Publik primer adalah publik yang penting bagi perusahaan. Kemudian untuk publik sekunder adalah publik yang kurang penting bagi perusahaan. Kemudian untuk publik marginal yaitu publik yang bisa diabaikan oleh perusahaan. Nah, urutan-urutan dan prioritas publik setiap perusahaan berbeda, sekalipun industrinya sama. Nah, oleh karena itu tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan perusahaan. Perusahaan perlu menyusun suatu kerangka prioritas tentunya. Urutan-urutan tersebut memungkinkan untuk berubah dari tahun ke tahunnya. Dan yang ketiga adalah publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional adalah publik yang saat ini sudah berhubungan dengan perusahaan, seperti halnya sedang karyawan dan konsumen tentunya. Nah, sedangkan untuk publik masa depan adalah publik yang akan diperkirakan akan menjalin hubungan dengan organisasi pada masa yang akan datang, seperti halnya mungkin mahasiswa, peneliti, konsumen potensial, pejabat pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu halayak kehumasan internal. Seperti yang telah diketahui bahwa humas harus menjalin hubungan yang harmonis dengan halayaknya. Hubungan yang harus dijalin humas meliputi hubungan terhadap halayak internal atau internal relation dan hubungan dengan halayak eksternal atau external relation. Hubungan terhadap halayak internal dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan dengan pegawai atau employee relation. Hubungan dengan pegawai dilakukan untuk menciptakan hubungan dua arah secara timbal balik antara manajemen organisasi dengan pegawainya. Hubungan yang dijalin ini untuk mengetahui sikap, pendapat, kesulitan, keinginan, harapan, dan perasaan kedua belah pihak. Sebagai contohnya, untuk mewujudkan kegiatan halayak kehumasan internal seperti memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan, memperlakukan pegawai secara adil, memberikan jaminan ketenaga kerjaan, memberikan penghargaan terhadap prestasi pegawai, pendapat pegawai diakui, memberikan fasilitas kesehatan dan ibadah, memberikan training, melakukan wisata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan pemegang saham atau stockholder. Humas harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan para pemilik saham karena modal yang disertakan oleh para pemilik saham ini akan sangat mempengaruhi besar kecilnya perusahaan. Hubungan dengan pemegang saham ini pada dasarnya adalah untuk memajukan perusahaan. Beberapa bentuk komunikasi yang bisa dilakukan humas, contohnya seperti memberikan sambutan dan selamat kepada pemegang saham, kemudian memberikan laporan perkembangan perusahaan, mengirimkan majalah organisasi agar pemegang saham dapat mengikuti perkembangan dan kegiatan organisasi, kemudian mengadakan pertemuan antara pimpinan dan para pemegang saham untuk menciptakan rasa saling pengertian dan meningkatkan kepercayaan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan dengan para buruh atau labor relation. Humas harus dapat memelihara hubungan yang baik antara pimpinan organisasi dengan serikat buruh serta menyelesaikan masalah antara keduanya apabila terjadi. Humas juga harus dapat melakukan tindakan pencegahan dari kemungkinan konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak. Sebagai contohnya, untuk menjaga hubungan ini dapat diwujudkan
yaitu pertama seperti menyelesaikan perselisihan antara buruh dengan pihak manajemen, mengkomunikasikan tuntutan kenaikan upah, menyelesaikan permasalahan mogok kerja, kasus PHK, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu hubungan dengan manajer atau manager relation. Hubungan dengan manajer harus dapat dipelihara dengan baik, karena manajer merupakan orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan serta mengabdikan diri pada perusahaan dan memiliki tanggung jawab besar pada perusahaan. Sebagai contohnya, cara menjalin hubungan yang baik seperti memberikan tunjangan, kemudian menyediakan sarana transportasi bagi para manajer untuk kepentingan dinas, memberikan rumah dinas, mengadakan koordinasi, dan sebagainya. Berikutnya yaitu tentang khalayak kehumasan eksternal. Selain menjaga hubungan baik dengan khalayak internal, seperti yang telah dijelaskan di atas, beberapa cara menjalin hubungan baik dengan khalayak eksternal perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Memelihara hubungan dengan konsumen atau pelanggan dilakukan agar produk dapat diterima dengan baik serta memunculkan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Tujuan menjalin hubungan dengan konsumen diantaranya adalah menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan lama, kemudian memperkenalkan produk baru, sehingga memudahkan penanganan keluhan pelanggan, dan tentunya akan mengurangi biaya dalam hal menjalankan perusahaannya. Contoh-contohnya seperti pembuatan iklan, publisitas, special event, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan komunitas atau community relation. Komunitas di sini adalah masyarakat di lingkungan sekitar organisasi. Membina hubungan dengan komunitas sangat penting karena merupakan publik eksternal yang sangat dekat dengan organisasi karena berada pada lingkungannya atau pada lingkungan yang sama. Pada biasanya komunitas mengadakan corporate social responsibility seperti memberikan beasiswa pada masyarakat sekitar atau mendirikan sekolah, mendirikan tempat ibadah, ikut serta dalam penanggulangan bencana, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan dengan pemerintah atau government relation. Menjalin hubungan dengan pemerintah penting dilakukan agar tindakan organisasi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Peran pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, sangat penting karena pemerintah merupakan pelindung karyawan, pelindung sumber daya, mengatur hukum, dan lain sebagainya. Cara-cara untuk memelihara hubungan dengan pemerintah dapat dilakukan dengan cara seperti ikut serta dalam acara pemerintah seperti pawai kemerdekaan, kemudian mensponsori kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah, mengundang pejabat pemerintah dalam event perusahaan, kemudian melakukan lobby yang baik dengan pihak pemerintah. Yang keempat, hubungan dengan media dan pers atau media affairs relation. Pers dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang berkecimpung dalam hal penyiaran dan pemberitaan seperti koran, majalah, televisi, radio, dan lain sebagainya. Membina hubungan dengan media dan pers sangat penting karena media dan pers memiliki peranan penting dalam perkembangan organisasi menyangkut pemberitaan yang negatif maupun positif dari mereka. Dengan kata lain, dengan menjalin hubungan yang baik dengan media dan pers, maka organisasi dapat mengontrol, mencegah, dan meminimalisir pemberitaan-pemberitaan yang salah tentang organisasi. Contoh-contoh dalam menjalin hubungan dengan media dan pers dapat dilakukan melalui press release, press conference, press room, press tour, atau press reception. Selanjutnya yang kelima adalah hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok perlu dilakukan agar organisasi atau perusahaan dapat diterima dengan baik. Tujuan dari hubungan ini antara lain membina kepentingan kedua belah pihak, menjalin mitra yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah produksi, dan persediaan menciptakan pemahaman pemasok akan kebiasaan perusahaan.
Kemudian yang keenam adalah hubungan dengan distributor atau distributor relation. Hubungan dengan distributor harus dijaga karena distributor merupakan pihak yang menjadi penghubung produk kepada konsumen. Selanjutnya yang ketujuh adalah hubungan dengan bidang pendidikan atau educational relation. Hubungan yang harmonis dengan lembaga pendidikan dapat diwujudkan melalui pemberian sumbangan kepada siswa maupun pembangunan sekolah atau melaksanakan program bapak asuh dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan dengan halayak umum atau general relation. Hubungan dengan halayak umum dilakukan agar perusahaan dan produk dapat diterima dengan baik, sehingga pada akhirnya halayak umum ini akan menjadi konsumen dari produk yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, hubungan yang baik dengan halayak umum dapat memberikan citra positif bagi mereka atau perusahaan. Cara untuk menjalin hubungan dengan masyarakat umum misalnya dengan ikut mensponsori berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat atau mengadakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Baiklah, sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya kita iklan dulu. Masih dalam channel Ayah tentunya. Pada video kali ini, Ayah akan selalu berusaha untuk berbagi dengan kalian tentunya. Baik itu video pembelajaran, tutorial, dan video-video unik lainnya. So, kalau suka, boleh kasih jempol untuk channel Ayah. Kalau tidak suka, silakan biarkan saja. Tentunya jangan lupa untuk komen dan share video Ayah jika dirasa video Ayah bermanfaat dan layak untuk dibagikan. Biar tidak ketinggalan video terbaru Ayah, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan iklan Ayah terlebih dahulu. Mudah-mudahan tidak ada yang di skip tentunya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Bapak akan lanjutkan mengenai materi akibat tidak ditetapkannya halayak humas. Terdapat 5 akibat seandainya jika halayak humas itu tidak dijalankan. Yang pertama, halayak yang dituju akan terlalu luas dalam segi dana, akan terjadinya pemborosan. Misalkan kita tidak menentukan segmentasi dalam produk kita tentunya, baik itu yang berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan umur, berdasarkan kehidupan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah terjadinya pesan yang dikirim ini tidak tertangkap dan dimengerti semestinya. Tentu saja ini suatu hal kerugian bagi perusahaan apabila pesan-pesan yang kita kirimkan itu tidak dimengerti atau tidak dapat diterima oleh konsumen kita tentunya mengenai informasi produk-produk yang kita kirimkan atau kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, terjadinya ketidakefisienan kerja. Di sini tidak terjadinya efisiensi kinerja dari para pegawai dalam menjalankan tujuan program kehumasan tentunya. Terjadinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak efektif dan efisien, bekerja secara bebas tentunya, tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Kemudian yang keempat adalah munculnya tidak tercapainya tujuan program kehumasan. Seperti yang sudah diketahui, perencanaan kehumasan disusun dalam sedemikian rupa, namun akan tetapi tidak akan tercapai apa yang diinginkan oleh perusahaan dan disusun di dalam tujuan program kehumasan dan akhirnya tidak tercapai. Selanjutnya yang kelima adalah tidak memberikan kepuasan baik untuk humas internal atau eksternal. Ya, seperti yang sudah disampaikan dalam video-video sebelumnya, yaitu mengenai internal dan eksternalnya, baik itu untuk pegawai, untuk pimpinan, untuk para pemilik saham, untuk para supplier, kemudian distributor atau konsumen atau masyarakat luas. Nah, oleh karena itu tentunya untuk dapat
melaksanakan tujuan program kehumasan, kita memerlukan strategi dalam membangun hubungan khalayak eksternal tentunya yang kita tuju. Yang pertama, strateginya adalah menganalisa dan menilai sikap dan opini publik terhadap kebijakan perusahaan, di mana mungkin suatu perusahaan itu akan mengeluarkan sebuah kebijakan dan kita harus menganalisa bagaimana sikap dan opini publik tersebut, apakah dapat diterima kebijakan tersebut ataukah dapat ditolak atau tidak diterima, apakah puas dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengadakan koreksi pada saran kepada pimpinan perusahaan, di mana di sini sudah munculnya mungkin suatu kebijakan perusahaan dan terjadinya setelah proses analisa itu munculnya sikap dan opini yang negatif, sehingga kita harus memberikan koreksi atau saran kepada pimpinan perusahaan. Yang ketiga adalah mempersiapkan bahan-bahan penerangan atau penjelasan yang jujur dan objektif, seperti dalam video yang pernah Bapak sampaikan di kelas, yaitu mengenai produk Sri Uya. Di situ kita dapat melihat di mana humas dari Sri Uya itu melakukan penelitian, menganalisa, kemudian mempersiapkan bahan-bahan untuk memberikan penjelasan secara jujur dan objektif tentunya, jadi tidak memberikan keterangan informasi yang tidak benar. Kemudian yang keempat adalah ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun dan memperbaiki formasi staf ke arah yang efektif. Nah, di sini barangkali munculnya beberapa pegawai yang tidak sesuai, yang tidak dapat dimaksimalkan dalam bekerjanya, sehingga memberikan saran tentunya kepada pimpinan bagaimana untuk penempatan staf di berbagai bidang tentunya, dan tentu saja di bidang kehumasan agar bisa lebih efektif dalam bekerja. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah mengadakan penyelidikan dan penelitian tentang kebutuhan dan kepentingan dan selera publik. Nah, ini sangat penting sekali, di mana kita tentu saja dengan melakukan penyelidikan dan penelitian seperti apa yang konsumen inginkan atau apa yang konsumen butuhkan, dan tentu saja ini bisa menjadi sebuah perencanaan bagi perusahaan untuk dapat mengembangkan produknya atau perusahaannya sehingga dapat bertahan di dunia usahanya, atau masih atau bahkan bisa lebih maju perusahaannya. Nah, pada umumnya sebuah perusahaan itu seharusnya memiliki bidang public relation tersendiri. Akan tetapi seringkalinya pimpinan menganggap peran humas itu belum cukup penting. Nah, oleh karena itu untuk solusinya sebuah perusahaan itu harus memiliki corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR. CSR merupakan salah satu strategi dalam membangun hubungan dengan khalayak eksternal. Dengan adanya program ini, sebuah perusahaan berperan sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial. Akan tetapi harus bisa dibedakan bahwa di sini bagian CSR itu bukan divisi perusahaan yang menangani bantuan sosial. Jadi bukan masalah-masalah sosial saja tentu saja, tetapi di sini tanggung jawabnya itu nantinya akan menjadi penghubung antara perusahaan dengan eksternal, ya, dalam seperti menerima keluhan-keluhan dari eksternal atau justru menyampaikan rasa terima kasih kepada perusahaan dan sebagainya. Nah, seperti yang Bapak ketahui, contoh-contohnya banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tentunya yang memiliki corporate social responsibility dalam seperti mengadakan bantuan untuk pembangunan atau penambahan hutan mangrove, kemudian ada yang memberikan bantuan
seperti komputer kepada sekolah-sekolah ataupun melakukan donor darah dan bantuan-bantuan sosial seperti saat ini yang seperti kita alami, yaitu kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak dan tergugah tentunya untuk dapat membantu hubungan dengan halayak eksternal. Tentu saja selain tujuannya agar perusahaan itu lebih berkembang atau lebih maju, dan tentu saja nantinya akan mendapatkan citra yang positif bagi halayak eksternal. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk video atau materi mengenai memahami halayak humas Bapak cukupkan sekian terlebih dahulu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau masih ada yang belum paham. Silakan kalian boleh ketik di kolom komentar di bawah deskripsi video ini, dan tentu saja jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh kasih jempol dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari Bapak. Dan tentu saja jika kalian rasa video kali ini cukup bermanfaat, kalian boleh bagikan ke siapa saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.